Kalau setiap anggota DPR harus sama suaranya dengan partai politiknya, maka nggak ada gunanya anggota DPR tersebut. Karena anggota DPR itu dipilih perseorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Saya ingin membacakan tentang Ripka Ciptaning lagi ya. Jadi ini ada berita ya, dimarahi Sekjen PDIP karena tolak vaksinasi. Ripka Ciptaning (2) ya itu resiko. Ini soal konsep ketatanegaraan ya, Sobat RH sekalian. Bagaimana menempatkan anggota DPR itu. Nah, celakanya, sayangnya kita belum bisa menghargai yang namanya individual performance anggota DPR. Jadi anggota DPR itu selain dia belongs to political party melalui fraksi, tapi dia juga bertanggung jawab langsung kepada rakyatnya. Jadi dia tidak apa-apa seharusnya berbeda pendapat dengan partainya ya. Dengan presiden pun tidak apa-apa. Seperti halnya di Amerika Serikat, kadang-kadang Partai Republik tidak setuju dengan kebijakan Donald Trump misalnya. Ini ada beberapa senator Partai Republik misalnya tidak setuju dengan kebijakan Donald Trump. Donald Trump mau di-impeach sekarang ya, walaupun tanggal 20 Januari dia harus sudah step down ya, menyerahkan presidensinya kepada Joe Biden karena Joe Biden akan dilantik. Tetapi impeachment itu untuk menegakkan aturan penting ya. Tribunnews.com Jakarta, kita baca ya. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Ripka Ciptaning menjadi perbincangan masyarakat karena menolak untuk divaksin COVID-19. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pun sampai menyampaikan klarifikasi atas pernyataan dari Ripka. Ditemui usai rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Ripka menceritakan bahwa dirinya dimarahi oleh Hasto. Kalau saya sih berdasarkan pengalaman ya, waktu aku ketua Komisi 9 kan aku paparin. Makanya diwartawankan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal. Jadi orang salah persepsi, jadi cuma Ciptaning menolak vaksin. Nah saya partai pemerintah, jadi Pak Hasto marah-marah sama saya lah. Tapi ya itu resiko saya, ujar Ripka di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 13 Januari 2021. Ripka menegaskan penolakannya bukan tanpa dasar. Latar belakangnya sebagai seorang dokter menjadi alasannya. Dia mengatakan sebagai dokter dirinya disumpah untuk melindungi pasien. Karenanya itu membuat Ripka lebih tak mudah menerima apapun terkait masalah kesehatan termasuk soal vaksin. Aku dokter tentunya sudah tahulah basic dokter dari sisi kesehatan. Tentunya sumpah dokter itu kan melindungi pasien, apalagi sekarang sebagai wakil rakyat melindungi rakyatnya. Jadi sudah dokter sebagai wakil rakyat. Jadi apa-apa juga kalau tentang kesehatan aku tidak gampang terima, tegasnya. Bagus juga ya. Menurutnya ini bukan pertama kali dirinya menolak dan tidak menerima hal yang berbau kesehatan. Ripka mengungkap dirinya juga tak mau menandatangani vaksin flu burung saat masih menjadi ketua Komisi 9 DPR RI ya. Wah dulu ya flu burung ya, kita lupa ingat ya. Waktu ketua komisi aku flu burung tidak terima. Saya tidak mau menandatangani 493 miliar waktu Siti Fadila, tandasnya. Sanksi. Pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPR akan menertibkan setiap anggota dewan yang tidak sejalan dengan arahan partai. Hal tersebut, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR Bambang Wuryanto menyikapi sikap anggota Komisi 9 DPR fraksi PDI Perjuangan Ripka Ciptaning menolak divaksin COVID-19. Semua pasukan yang di luar barisan pimpinan fraksi akan menertibkan. Dijamin tegak lurus arahan partai, ujar Bambang saat dihubungi Jakarta Rabu 13 Januari 2021.
Bambang menjelaskan penertiban terhadap kader yang tidak searah dengan kebijakan partai bukan diberikan sanksi tertulis maupun lisan, tetapi diarahkan agar satu suara. Tidak ada sanksi, tertib pikirannya, tertib barisannya, ucap Bambang. Sebelumnya, anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Ripka Ciptaning dengan tegas menolak divaksin COVID-19. Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi 9 DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Selasa 12 Januari 2021. Menurut Ripka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin COVID-19 asal perusahaan Cina Sinovac. Ripka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin. Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap saya tolak. Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending saya bayar. Saya jual mobil kek, kata Ripka di ruang rapat Komisi 9 DPR Senayan, Jakarta. Bagaimana orang Bio Farma juga masih belum jelas uji klinis ketiga dan lain-lain, ujarnya lanjutnya. Ini ada Anies siap ya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan dirinya bersama Gubernur Anies Baswedan bersedia dan siap menjadi orang pertama di tingkat pemerintahan Provinsi DKI yang disuntik vaksinasi COVID-19. Lebih baik daripada Menteri BUMN ya. Prinsip Pak Anies, saya Wakil Gubernur siap menjadi orang pertama yang divaksin, kata Riza kepada wartawan Senin 11 Januari 2021. Beda lagi ya. Jika ditunjuk, Anies dan Riza akan disuntik vaksin pada tanggal 14 Januari 2021 atau 1 hari setelah penyuntikan vaksin untuk Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan tanggal 13 Januari 2021 hari ini ya. Kan Presiden tanggal 13 Januari dan masing-masing daerah tanggal 14 Januari, jelas dia. Kendati Anies dan Riza menyatakan siap divaksin, tapi berdasarkan ketentuan, pemberian vaksin akan didahulukan atau diprioritaskan bagi para tenaga kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas. Kan diatur nanti di rumah sakit, di puskesmas diutamakan jajaran kesehatan terlebih dahulu, pungkas dia. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi ya soal Ripka Ciptaning ya. Ini kita bicara tentang konsep tata negara ya, Sobat RH sekalian. Kalau setiap anggota DPR harus sama suaranya dengan partai politiknya, maka nggak ada gunanya anggota DPR tersebut ya. Karena anggota DPR itu dipilih perseorangan. Jangan lupa sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, yaitu open list PR system, ya, proportional representation system. Karena itu, selain kita memilih partai politik, kita juga langsung memilih orang. Dan kalau menurut konstitusi, itu yang namanya DPR itu anggota DPR, jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi basisnya adalah perseorangan. Fraksi itu tidak disebut di dalam konstitusi. Yang disebut itu adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, anggota DPR itulah yang diberikan hak-hak konstitusional. Jadi, anggota DPR ada hak konstitusionalnya, DPR sendiri ada hak konstitusionalnya. Fraksi tidak punya dalam konstitusi. Hak DPR dulu adalah hak untuk interpelasi, hak untuk angket, dan hak untuk menyatakan pendapat. Sementara hak anggota DPR adalah hak bertanya, disebutkan dalam konstitusi. Dan ada fungsinya juga. Jadi fungsi anggota DPR dan fungsi DPR itu bisa menyatu, baik kelembagaan maupun orang. Jadi ada fungsi budgeting, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Itu hak DPR, fungsi DPR. Tapi fungsi itu dijalankan perseorangan anggota DPR. Karena itulah DPR memiliki hak bertanya. Jadi sebenarnya kalau Ripka Ciptaning ini berbeda pendapat dengan partainya nggak ada masalah harusnya. Demikian juga Fadlizon yang sering menyuarakan pendapat yang berbeda dari yang disampaikan Gerindra. Kalau kita mau taat pakai basis hukum tata negara atau ilmu politik, di mana fungsi DPR itu dalam sistem pemerintahan presidensil berbeda, dipisahkan. Jadi anggota DPR tidak menjadi bagian dari pemerintahan secara langsung. Beda sama parlementer. Kalau parlementer mungkin lebih dari separuh anggota DPR adalah pemerintah karena memang mereka berada di koalisi pemerintahan secara real. Bahkan beberapa di antaranya menjadi menteri. Lalu
oposisinya kurang dari 50%. Dan dalam kondisi seperti ini wajar kalau partai pemerintah suaranya akan sama terus dengan pemerintah. Karena kalau suaranya berbeda berarti kabinet bisa pecah, bisa terjadi mosi tidak percaya. Nah, kalau dalam sistem pemerintahan presidensil, yang namanya DPR dipisahkan dari lembaga kepresidenan. Jadi mereka memiliki fungsi sendiri, yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting. Dan selain fungsi, dia diberikan hak untuk menjalankan fungsinya itu. Jadi hak bagi DPR itu adalah hak tadi interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat. Perseorangan anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan. Nah, sayangnya memang hal-hal seperti ini tidak terbiasa di Republik ini, yaitu menghargai DPR dari individual performance-nya. Padahal mereka itu mewakili langsung rakyat. Mereka betul bagian dari fraksi, bagian dari partai politik, tapi mereka adalah wakil rakyat. Dan konstitusi kita mengakui mereka sebagai wakil rakyat. Jadi memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, dalam konteks ini menarik sekali apa yang disampaikan Rifka Ciptaning. Dia dokter, tahu betul soal masalah kesehatan. Tidak gampang dia mau menerima misalnya tindakan-tindakan kesehatan terhadap dirinya. Dan dia juga wakil rakyat yang harus melindungi rakyatnya. Jadi lengkap di situ, dokter dan wakil rakyat. Jadi argumentasinya ya pasti argumentasi yang berisi tentunya ya. Bagaimana kalau disandingkan dengan pendapat Wakil Menteri Hukum dan HAM bahwa mereka yang menolak vaksin bisa dipidanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93? Apakah kira-kira penegak hukum mau mempidanakan Rifka Ciptaning yang jelas-jelas menolak vaksin ya? Satu sisi, apakah akan mengenakan juga pasal melawan petugas? Apakah juga akan mengenakan pasal menghasut karena ini disebarkan secara luas penolakan tersebut? Jadi sekali lagi, this is a questionable ya. Jadi ketika kita menerapkan satu hukum terhadap seseorang, maka pasti masyarakat akan menuntut perlakuan yang sama terhadap orang lainnya. Dan itu yang makin menyulitkan para penegak hukum untuk mewujudkan equality before the law kalau dari awal penegakan hukumnya tidak terlalu genuine, tapi penuh dan syarat dengan kepentingan-kepentingan politik, apalagi kepentingan politik kekuasaan tingkat atas. Sudah berat lagi, maka akan terjadi unequality before the law ya, terjadi ketidaksamaan di depan hukum dan tidak ada penghormatan terhadap negara hukum atau rule of law. Ya, dalam titik ini saya termasuk yang mengapresiasi ya Rifka Ciptaning yang berani berbeda pendapat dan berani menyuarakan suara yang berbeda menurut keyakinannya. Dan saya tidak terlalu peduli motivasinya apa. Karena kita tahu bahwa bisa jadi dia memerankan suara yang memang juga diinginkan oleh the ruling party, karena ada sisi lain dari vaksinasi itu yang berupa bisnis vaksinasi yang wah luar biasa, karena anggaran vaksin ini sampai 66 triliun. Kalau pengadaan ini melalui pihak-pihak tertentu, ya kan, orang-orang tertentu, atau melalui sebuah negosiasi yang mendapatkan fee, ya kan, dengan pihak-pihak di luar penyedia vaksin misalnya, wah luar biasa ya, keuntungannya berapa ya, fee-nya berapa. Nah, itulah mungkin tembakan dari Rifka Ciptaning yang mengatakan bahwa negara tidak boleh berbisnis, tapi orang-orang dalam negara bisa saja berbisnis ya. Entah bisnisnya seperti apa, tapi ini adalah sebuah anggaran yang luar biasa besar, yaitu 66 triliun. Ya, sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini kita akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diober pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yeah.